Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang Tuhan Yesus Kristus Bapa kami hamba-Mu, kami anak-Mu bersyukur kepada Engkau Bapa, berterima kasih buat semua kebaikan, buat semua cinta kasih-Mu, buat pemeliharaan Tuhan, dan nomor satu buat keselamatan surga yang sudah Kau berikan buat kami anak-anak-Mu, untuk kami senantiasa tiap hari setiap saat mau selalu memuji akan nama-Mu yang agung, besar, ajaib, kudus, sempurna di atas segala-galanya. Untuk kami bersyukur kepada-Mu Bapa buat semua kasih setiamu yang sempurna. Izinkan kami akan memujiakan Engkau Bapa, dan izinkan kami membaca firman-Mu, supaya hari demi hari kami melangkah, khusus di pagi ini Tuhan, hari Minggu, harinya Tuhan, kami mencari Tuhan, kami anak-Mu beribadah kepada Tuhan, karena perintah Tuhan, kami ingin berjumpa dengan Engkau, kami haus akan firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami dibentuk, diproses, untuk kami menjadi serupa dengan Kristus, sehingga suatu hari kelak, kami bersama Engkau, kerinduan kami hidup bersama Engkau, surga buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kuduskan telinga kami, mulut kami hamba-Mu, tubuh jiwa roh kami, sebentar kami akan memujiakan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu, dan segala dosa, kesalahan kami, ampun Bapa, Roh Kuduskan perbarui hidup kami, supaya kami melangkah menyenangkan hati Tuhan. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya, bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya dekat kepada Tuhan Yesus satu-satunya. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, hatiku aman tenang. Haleluya. Daripada nyala Tuhan Yesus Kristus kota bentengku. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Engkau hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamatku. Amin. Haleluya. Hanya Dia Tuhan Yesus keselamatanku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku tenang.
daripadanya lah keselamatan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya Dia Tuhan Yesusku. Hanya Dia Tuhan Yesusku. Tuhan Yesus juru selamatku, penolongku yang ajaib. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat rahmat anugerah-Mu. Semua karena Engkau bersumber di atas segala-galanya. Izinkanlah kami anak-anak-Mu selalu mau dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Engkau saja kami merasa aman, ada damai, sejahtera, sukacita Bapa. Biar di hari Minggu kami semua beribadah kepada Tuhan. Kami mencari Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu dalam Keluaran 23 ayat 25. Supaya kami harus beribadah kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan memberkati roti makanan kami, air minuman kami, keluarga kami diberkati, pelayanan kami diberkati, apa yang kami kerjakan semua diberkati. Dalam nama Yesus, Engkau menjadi Bapa Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu yang kedua. Bapak Ibu, saat ini sudah minggu kedua, waktu begitu cepat, tanggal 12 Desember 2021. Berarti 2 minggu lagi kita semua masing-masing Bapak Ibu ada ibadah Natal ya. Saya yakin ini sudah kondisi pandemi COVID-19 sudah baik sekali, sudah landai ya, sudah turun ya. Tidak ada yang baru-baru, puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya sudah berdoa selalu tiap hari. Saya percaya di suasana Natal ini ya, supaya dunia bisa tahu bahwa di suasana Natal harinya Tuhan tidak ada pandemi, tidak ada COVID. Semua dinyatakan dalam nama Yesus. Seluruh Indonesia dalam keadaan tenang. Sehingga setiap kita anak-anak Tuhan dapat melaksanakan ibadah Natal dengan rasa damai, sejahtera, sukacita. Karena Tuhan berkata, Yesus Raja Damai telah turun ke kita dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Saya mau baca. Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Oh, luar biasa. Puji Tuhan, Yesus Kristus adalah Raja Damai, memberikan suasana damai, suasana sukacita. Dan kita semua mari melaksanakan ibadah Natal dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Biar senantiasa kita ada sukacita bersama dengan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena Dia ajaib, Dia luar biasa, Dia Bapa kita yang tidak pernah tinggalkan kita. Senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan di atas segala-galanya. Karena Yesus di atas segala-galanya. Makin hari kita mau cinta Tuhan. Makin hari kita mau dekat dengan Tuhan. Sentral kita, hidup kita hanya Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Oh, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus luar biasa, ajaib dan dahsyat. Puji Tuhan. Mari atas rahmat anugerah Tuhan. Kita di pagi ini, hari Minggu harinya Tuhan, kita mencari Tuhan. Dan kita mau beribadah kepada Tuhan dan membaca Hakim-Hakim pasal 12. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau kemarin kita sudah akhiri Hakim pasal 11. Sekarang Hakim-Hakim pasal 12. Dari ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dikerahkanlah orang Efraim. Lalu mereka bergerak ke Safon. Dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon? Dengan tidak memanggil kami untuk maju
bersama-sama dengan engkau. Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari sungai Efraim ada yang lari dan berkata, biarlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Sisholet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Sesudah dia, maka Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas Israel, yang mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan, lalu kuburkan di Bethlehem. Sesudah dia, maka Elon orang Sebulon memerintah sebagai hakim atas Israel, yang memerintah atas Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Sebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon di daerah Sebulon. Sesudah dia, maka Abdon bin Elel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel, yang mempunyai 40 orang anak laki-laki, 30 cucu laki-laki, yang mengendari 70 ekor keledai jantan, yang memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Ayat 15 terakhir. Kemudian matilah Abdon bin Elel orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu semua, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau taat, setia, dan cinta, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita menjadi pelaku firman itu yang menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus. Orang Kristen banyak orang hanya di tahap percaya, tapi tidak menjadi pelaku firman. Kalau hanya orang percaya, saya sudah katakan, kalau hanya percaya saja, iblis itu percaya. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, iblis percaya, bahkan iblis gemetar. Tapi orang Kristen cuma percaya, saya tidak gemetar sama Tuhan, berani. Berarti levelnya bagaimana, saudara? Saudara statementnya sendiri, ya. Tapi mari kita menjadi orang Kristen, menjadi taat, percaya dan taat. Itu menjadi kehendak daripada Tuhan. Kalau Tuhan berkata dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan orang berseruku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah, berarti menjadi pelaku firman. Coba kita lihat sini. Kalau kita lihat peperangan antara dari suku Gilead dengan suku Efraim. Kalau kita lihat saudara, Yefta itu kan dari suku Gilead, ya. Padahal kalau kita lihat sejarah, ya, Gilead Efraim itu persaudaraan semua, Bapak Ibu. Coba kalau saudara baca, ya, di Bilangan pasal 26, ya. Bilangan pasal 26 ayat 29 saya mau baca, ya. Bani Manasye ialah dari Mahir kaum orang Mahir, dan Mahir beranakan Gilead dari Gilead kaum orang Gilead. Nah ini Gilead ini kalau dalam kita, Manasye dan Efraim itu kan persaudaraan, anak daripada Yusuf, keturunan Yusuf. Tapi itulah dasar manusia yang hatinya jahat, hatinya iri hati, itu timbul peperangan, bisa saling bunuh-membunuh. Untuk mari Bapak Ibu melalui firman kita belajar.
supaya kita jaga hati kita. Supaya jangan sampai hati kita punya hati jahat, hati iri hati yang tidak suka kalau ada yang maju, saling menyalahkan, saling mengkhianati. Tidak ada cinta kasih seperti kemarin saya katakan. Mari kita duduk dengan rukun. Kata kita semua bersaudara, seperti saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya saudara dengan Bapak Ibu. Kalau saya lebih tua, saya kakaknya. Kalau Bapak Ibu ada yang lebih tua dari saya, Bapak Ibu sebagai kakak saya. Kalau yang sebaya berarti kita semua saudara. Harus kita duduk rukun. Jangan sampai ada peperangan, ribut seperti ini. Apalagi di suasana damai Natal. Damai Natal turun bersama kita. Ada sejahtera Tuhan turun bersama kita. Jangan sampai hati kita punya niat jahat, punya niat yang tidak baik, saling bunuh, saling serang. Itu semua dari iblis itu. Lihat Kain bisa bunuh dari Habel karena dasarnya iri hati. Oleh itu mari kita jaga hati ini. Saya kasih ayat terakhir saudara. Tertulis dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ya. Amsal Sulaiman pasal 4, Tuhan berikan firman Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini ada kehidupan kalau diisi dengan firman Tuhan. Maka sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku Tuhan, ku taruh janjimu Tuhan. Dalam Ayub 22 dikatakan firman Tuhan taruh di hati kita. Kalau hati kita tidak ada firman Tuhan, yang ada hati suara iblis, hati suara manusia. Sedangkan manusia bukan sumber kebenaran. Hati manusia saling dengki, saling benci, saling egois, saling mau benarnya sendiri. Itu hati manusia. Karena tidak ada firman Tuhan. Tapi kita sebagai orang Kristen yang selalu dengar firman Tuhan harus berubah saudara. Kekristenan kita harus ada perubahan. Kristenan dari Christ. Sebagai pengikut Kristus. Kita menjadi ciptaan yang baru. Maka di suasana Natal ini ada kelahiran baru. Yesus lahir punya tujuan. Supaya kita lahir baru. Supaya sifat-sifat yang lama. Hati yang jahat seperti ini. Peperangan Yefta. Ribut. Ya, dengan suku-suku yang lain. Padahal itu dengan suku Efraim. Perang. Hanya karena hati tidak dijaga ada peperangan. Coba kita lihat berita-berita di televisi itu. Orang saling bunuh. Suami bunuh istri, istri bunuh suami. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Semua ini, semua tidak benar. Karena apa? Hatinya diisi dengan egoistis. Hatinya tidak ada firman Tuhan. Kalau hati kosong tidak ada firman Tuhan, iblis masuk. Seperti yang saya khotbahkan pada waktu yang lalu. Hati Yudas Iskariot kosong. Hatinya pikiran dunia, mamon, uang. Tidak ada firman Tuhan. Padahal dia murid Tuhan Yesus yang dipilih langsung sama Tuhan. Tapi hatinya jahat. Kosong hatinya. Iblis masuk sudah. Kan iblis juga roh. Maka tahu. Iblis bisa lihat. Kalau kita tidak ada firman Allah. Kita tidak dekat dengan Tuhan. Maka iblis berkata dalam firman Tuhan 1 Petrus 5:8. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari siapa yang bisa diambil. Yang bisa ditelan oleh iblis. Untuk minta sama Tuhan. Jangan ada celah apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Maka pentingnya kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Sehingga tidak diberikan kesempatan buat iblis. Jangan ada celah Bapak Ibu. Jangan berikan kesempatan. Seperti dalam Efesus 4 ayat 27. Jangan berikan kesempatan buat iblis. Tapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan. Kehidupan kita sangat bahagia. Biar kita menjelang hari-hari kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita sama-sama akan mengakhiri di bulan Desember. Kita ubah paradigma kita, perilaku kita, hati kita, tubuh jiwa roh kita. Karena Tuhan mau supaya tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah. Mari bertobat Bapak Ibu ya. Kalau hati suka dendam, dengki, benci, iri hati, itu kita buang dalam nama Yesus. Maka pentingnya saya atas izin rahmat anugerah Tuhan memberitakan firman Tuhan pagi dan malam, pagi malam, supaya jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega. Tidak ada celah bagi dunia, tidak ada celah bagi iblis, tapi berikan hati untuk firman Tuhan, sehingga hati roh ini kekekalan kembali kepada Bapa di surga. Sehingga nanti kelak kalau Yesus datang, kita diangkat bersama dengan Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada segala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia
haleluya, haleluya. Hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus juru selamatku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beribadah onsite online. Dekat dengan Tuhan, Dia sumber keselamatan kita. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu nanti sore kita ibadah jam 7 ibadah Natal tanggal 12 bulan 12 tahun 2021. Biarpun bentuk sederhana, kita mau doa sama-sama dan kita nyanyi malam kudus dan kita semua sama-sama berdoa dan Tuhan semua memberkati Bapak Ibu Saudara semua. ID semua sudah saya berikan Bapak Ibu di YouTube itu. Sudah saya cantumkan ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya tulis ya. Semua ID kita 714-770-0885 dengan passcode huruf besar semuanya Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.